Yang kedua, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang takwa, pendapat ulama, yang kedua itu namanya adalah muraqabah. Muraqabah. Dari raqib kan, dekat. Muraqabah. Jadi artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dalam hadis kita baca, ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilahi mimma aftaradtu alaih. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amal yang lebih aku cintai, melainkan ketika dia melakukan amalan-amalan wajib. Dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, melainkan aku mencintainya. Jadi kalau berbicara muraqabah, orang bertakwa, Pak, yang jelas pertama dia tidak lalai dengan kewajiban, Pak. Itu menunjukkan ketakwaan. Nah, bagaimana hari ini? Apakah masih terbangun? Kalau di Ramadan kan kadang alun azan, Pak. Awak lah tiba di mana saja. Kalau di Ramadan, ya kan? Subuh kadang-kadang, Pak, alun azan, orang lainnya lah tiba di mana saja. Itu kan membangun nilai-nilai ketakwaan. Nah, bagaimana setelah lepas Ramadan ini? Apakah masih terbangun kewajiban tadi itu, Pak? Tidak lalai kita kan itu. Apakah masih terbangun gitu? Karena di situ nilai ketakwaan itu. Jadi dia tidak lalai terhadap amalan-amalan wajib. Ya. Maka saya sering menyampaikan Bapak Ibu, ya, agar menanamkan kepada diri kita gitu, berkaitan dengan amalan-amalan wajib ini. Saya pernah dulu memberitahukan kepada Bapak Ibu, sebenarnya banyak juga yang melakukan ini, tapi saya ada yang tahu satu, Pak. Karisma motor itu kan pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya ceramah kan sering menyampaikannya itu. Sampai hari ini masih istiqomah, Pak. Masih istiqomah. Asalkan waktu sholat masuk, bengkel tutup, seluruh karyawan termasuk mekanik sholat wajib di masjid atau musola terdekat. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan berapa nih karisma motor. Di Steba ada, di dekat kampus ITP ada, kemudian ada satu lagi yang platinum itu, Pak, ya, masih di Gajah Mada juga tuh. Boleh Bapak Ibu buktikan. Bawa sepeda motor pas waktu sholat nyutinggan sudah, Pak. Nyutinggan, Pak. Ya kalau memang Bapak tergesa-gesa, tidak bisa menunggu kami siap sholat, silakan bawa sepeda motor Bapak. Itu saya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah, yang lebih dicintai Allah itu, melainkan ketika kita melakukan amalan-amalan wajib ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi selama Ramadan itu terbangun, Pak. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja tidak tinggal. Apa buktinya? Sholat tarawih itu tidak nio orang tinggal, Pak. Tidak mau dia tinggal. Ya, selama Ramadan tuh, Pak. Tarawih, witir, tidak berpisah dengan imam. Dia lakukan, Pak, sampai penghujung. Jadi bukan saja yang wajib di Ramadan, tapi yang sunnah pun dilakukannya. Maka ini memenuhi unsur takwa tadi, Pak. Muraqabah namanya. Ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan amalan wajib ataupun dengan amalan sunnah, maka di situ ada nilai ketakwaan. Mudah-mudahan kita mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan. Tidak saja yang wajib, tapi juga yang sunnah. Tapi jangan dibalik. Jangan kemudian mengejar yang sunnah, tapi jadi lalai yang wajib. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, namanya adalah muraqabah. Termasuk kata ulama, kalau orang berani berkata, Pak, sesungguhnya Allah bersama saya, itu berarti nilai ketakwaan terbangun. Nabi dengan Abu Bakar ketika masuk ke dalam gua, Pak,
dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, rasa takut Abu Bakar tuh tinggi, Pak. Karena takut kekasihnya ini akan dizolimi oleh orang kafir. Kekasihnya ini akan dilukai oleh orang kafir. Tapi apa jawaban Nabi? La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Berani tidak Bapak Ibu mengucapkan kalimat itu di saat ada kesulitan? Kalau berani, itu biasanya berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sebab kalau orang suka bermaksiat, Pak, tidak berani dia bilang itu, Pak. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kerajo sama maksiat. Tidak berani dia, kata ulama. Karena kemampuan dia mengucapkan Allah bersama kita, karena dia memang berada dalam ketakwaan kepada Allah, Pak. Maka keberaniannya muncul, Allah bersama kita. Maka orang yang suka berbuat maksiat, orang yang jauh dari Allah, berat dia mengucapkan kalimat itu walaupun dia bisa. Walaupun bisa, Pak. Berat dia. Kenapa? Karena bahasanya muraqabah, ya, kedekatan. Kalau orang dekat dengan Allah, Pak, mau kemanapun saja, Pak, kebaikan-kebaikan itu akan selalu datang kepada dia. Algoritma dari Instagram pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka menonton ceramah-ceramah, maka ceramah orang-orang yang ada di Instagram itu akan datang sendiri ke Instagram Bapak Ibu itu. Itu algoritma Instagram, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu suka melihat yang enggak-enggak, nah, enggak berbaju itu, Pak, maka semua berita-berita Instagram yang enggak berbaju itu hanya tipu solang, Pak. Itu algoritma Instagram. Artinya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Pak, kebaikan-kebaikan itu akan muncul saja sendiri, Pak. Sehingga motivasi orang tadi itu untuk kebaikan tinggi. Itulah takwa tadi itu. Sampai-sampai dulu pernah kita kisahkan kisah Buya Hamka, kan Bapak Ibu. Ada orang baru pulang dari Mekah, Pak, dari Arab Saudi. Keceknya, Buya, kiranya di Arab Saudi itu banyak juga pelacur ya, Buya, ya. Inyo ingin menyerang Buya Hamka, Pak. Di Arab Saudi itu, Buya, banyak pelacur kiranya. Saya baru balik dari New York, tidak ada ketemu pelacur di New York. Bagara Buya aja. Ya kan? Saya baru kembali dari New York, tapi saya tidak ada bertemu pelacur. Kenapa dia ke Arab Saudi ketemu pelacur, Pak? Karena dia tidak dekat kepada Allah, dia dekat kepada maksiat. Maka Allah pertemukan dia dengan maksiat itu, Pak. Sementara Buya Hamka datang ke New York bukan mencari maksiat, Pak. Maka Allah jauhkan maksiat itu. Itu bedanya. Makanya orang yang bertakwa dekat dengan Allah, dekat dengan kebaikan-kebaikan, Pak. Tapi kalau orang jauh dari Allah, maka wajar dia akan semakin jauh, Pak, dari kebaikan-kebaikan. Itu bedanya orang bertakwa. Maka ada namanya muraqabah.